Reaksi Umar dan Abu Bakar saat wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Rasulullah wafat, Umar bin Khattab berdiri dan mengatakan bahwa ada orang-orang munafik yang menganggap beliau sudah wafat, padahal Rasulullah hanya pergi menemui Tuhannya, seperti Musa yang meninggalkan kaumnya. Umar bersumpah akan memotong tangan dan kaki orang yang menganggap Rasulullah wafat, setelah mendengar kabar duka. Abu Bakar segera kembali, masuk rumah Aisyah, dan mendekati jenazah Rasulullah. Ia menciumnya dan berkata bahwa kematian yang dialami Rasulullah adalah takdir Allah, dan tidak ada lagi kematian bagi beliau setelah itu. Ketika Umar terus berbicara, Abu Bakar keluar dan menenangkan orang-orang. Ia mengingatkan mereka bahwa siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat, tetapi siapa yang menyembah Allah, Allah Maha Hidup dan tak pernah mati. Abu Bakar kemudian membacakan ayat dari surah Ali Imran ayat 144 yang mengingatkan bahwa Muhammad hanyalah seorang rasul dan jika beliau wafat atau dibunuh, orang-orang tidak boleh berpaling. Inilah kisah masuk Islamnya Sa'id bin Abi Waqqas yang sempat ditentang sang ibu. Sa'id bin Abi Waqqas masuk Islam pada usia 17 tahun dan berasal dari Bani Zuhrah, keluarga dekat Nabi. Sa'id diberi fisik yang kuat, postur kokoh, otot keras, dan keberanian yang luar biasa. Ciri fisiknya mirip dengan Ali bin Abi Thalib, dengan tubuh kekar dan jari-jari besar. Ketika Sa'id memutuskan untuk masuk Islam, ibunya sangat menentang dan bersumpah tidak akan berbicara atau makan dengannya sampai ia kembali ke agama leluhur. Meskipun ibunya sakit, Sa'id tetap berpegang teguh pada keputusannya dan merawat ibunya dengan penuh kasih. Berkat kelembutannya, ibunya akhirnya mengalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Luqman ayat 15 sebagai jawaban atas peristiwa ini yang mengajarkan agar kita tidak mengikuti orang tua jika mereka memaksamu untuk menyekutukan Allah, namun tetap berbakti kepada mereka dengan baik. Sa'id menjadi contoh keteguhan iman dan bakti kepada orang tua meskipun menghadapi penolakan. Jangan lupa like dan subscribe, terima kasih. Inilah kisah sahabat Nabi ketika dimarahi istrinya. Suatu hari, seorang sahabat Rasulullah mengunjungi Umar bin Khattab karena frustrasi sering dimarahi istrinya dan berniat menceraikannya. Namun ketika tiba di depan rumah Umar, dia mendengar suara keras istrinya yang sedang marah, sementara Umar tidak membantah. Sahabat itu merasa ragu dan berniat pulang, berpikir jika Khalifah saja bisa dimarahi, apalagi dirinya. Namun, Umar membuka pintu dan menyapa sahabatnya. Setelah mendengar keluhan sahabatnya, Umar tersenyum dan menjelaskan bahwa meskipun istrinya marah, dia tetap menerima karena istrinya sudah bekerja keras dalam memasak, mencuci, dan merawat anak-anak. Umar berkata bahwa ia tidak membalas kemarahan istrinya karena merasa cukup dengan apa yang dilakukan istrinya. Ia pun menyarankan sahabatnya untuk menerima kemarahan istrinya, karena itu tidak berlangsung lama. Akhirnya, sahabat tersebut memutuskan untuk tidak menceraikan istrinya. Kisah ini diperdebatkan oleh ulama karena tidak ada sanad yang jelas mengenai kejadian tersebut. Jangan lupa like dan subscribe, terima kasih. Sahabat Nabi yang sulit bersyahadat menjelang ajal. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang pemuda bernama Alqamah, sahabat yang sangat taat beribadah, namun menjelang ajalnya, Alqamah kesulitan mengucap syahadat. Istrinya memberitahukan hal ini kepada Rasulullah, yang kemudian mengutus Ammar bin Yasir, Syuhaib Ar-Rumi, dan Bilal bin Rabah untuk membantunya mengucapkan la ilaha illallah. Ternyata, Alqamah tak bisa mengucapkannya. Setelah ditelusuri, diketahui bahwa Alqamah pernah menyakiti hati ibunya, lebih memprioritaskan istrinya daripada ibunya. Rasulullah meminta sang ibu untuk memaafkan Alqamah. Demi membuka pintu maaf, beliau bahkan meminta sahabat mengumpulkan kayu bakar untuk membakar tubuh Alqamah. Rasulullah mengingatkan, api akhirat jauh lebih pedih ketimbang api dunia. Dengan maaf sang ibu, Alqamah pun akhirnya menghembuskan napas terakhir dan mengucap syahadat. Kisah ini menjadi pelajaran bagi kita untuk menghormati orang tua agar memperoleh kematian husnul khatimah. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Inilah kisah Salman Al-Farisi yang dijual menjadi budak. Setelah ditinggalkan oleh lelaki asal Amuriah untuk belajar agama, Salman merasa bingung. Sebelum meninggal, lelaki itu berpesan bahwa seorang nabi akan datang ke Arab yang memiliki ciri-ciri seperti tidak makan dari sedekah, dan memiliki tanda kenabian di pundaknya. Berbekal pesan itu, Salman meminta pedagang dari Bani Kalb membawanya ke Arab. Namun ia ditipu dan dijual sebagai budak. Setelah beberapa kali berpindah majikan, ia akhirnya dibawa ke Madinah, tepat saat Rasulullah hendak hijrah. Suatu hari, Salman mendengar percakapan tentang kedatangan Nabi dari Makkah, hingga ia sempat khawatir terjatuh dari atas pohon dan menimpa sang majikan. Kemudian Salman bergegas turun dan bertanya pada majikannya tersebut, "Apa yang kau katakan?" Majikanku menjadi marah dan memukulku dengan pukulan yang kuat seraya berkata, "Apa urusanmu mengenai ini? Pergi dan kerjakanlah pekerjaanmu." Jangan lupa like dan subscribe, terima kasih. Inilah kisah Salman Al-Farisi, gubernur yang dikira kuli panggul. Salman Al-Farisi merupakan seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memilih jalan hidup zuhud. Suatu hari, Salman mengenakan pakaian lusuh saat bertemu seorang pria asing yang membawa karung-karung berisi buah tin dan kurma yang tampak berat.
Dia menyangka Salman adalah orang miskin atau kuli, pria itu memanggilnya untuk membantu membawa karung-karung tersebut dengan janji upah. Salman pun mendekat dan membantunya. Saat berjalan bersama, mereka melewati beberapa orang yang memberi salam hormat kepada Salman, menyebutnya dengan gelar gubernur. Pria tersebut terkejut dan bingung, bertanya-tanya siapa yang dimaksud gubernur. Di perjalanan, beberapa orang mendekat dan menawarkan untuk membantu Salman dan menyebutnya gubernur. Akhirnya, pria itu sadar bahwa Salman adalah gubernur Madain, Salman Al-Farisi. Pria itu pun meminta maaf, tetapi Salman tetap dengan rendah hati melanjutkan membantu membawa karung-karung itu hingga tujuan. Jangan lupa like dan subscribe, terima kasih. Inilah kisah Sumayyah sebagai muslimah pertama yang mati syahid. Melansir buku An Hanifah, belajar dari wanita-wanita terbaik sepanjang masa, siksaan demi siksaan tidak membuat Sumayyah dan keluarganya goyah. Beliau tetap bertahan dengan keimanannya sampai mengucapkan kalimat Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengetahui bahwa keluarga Sumayyah disiksa kemudian memanjatkan doa untuk mereka, wahai keluarga Yasir, bersabarlah, sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga. Hadis riwayat Al-Hakim. Sumayyah yang mendengar doa Nabi Muhammad tersebut kemudian berkata, aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah dan aku bersaksi bahwa janjimu benar. Kalimat tersebut membuat Abu Jahal semakin murka kepadanya dan menusukkan tombak dari belakang ke arah Sumayyah. Kemudian beliau meninggal dalam keadaan syahid di tangan Abu Jahal. Beliaulah muslimah pertama yang gugur dalam keadaan syahid. Jangan lupa like dan subscribe, terima kasih. Inilah kisah Syaban sahabat Nabi yang menyesal saat sakaratul maut. Syaban adalah sahabat yang selalu datang lebih awal ke masjid untuk beritikaf sebelum sholat berjamaah. Suatu pagi, ia tak terlihat di tempat biasanya membuat Rasulullah dan para sahabat khawatir. Setelah sholat subuh, Rasulullah pun mendatangi rumahnya. Ternyata, Syaban telah wafat tepat sebelum adzan subuh. Istrinya menceritakan bahwa sebelum meninggal, Syaban sempat berteriak 3 kali. Aduh, mengapa tidak lebih jauh? Aduh, mengapa tidak yang baru? Dan, aduh, mengapa tidak semuanya? Rasulullah menjelaskan saat sakaratul maut, Allah menampakkan seluruh amal Syaban beserta ganjarannya. Ia menyesal karena 1. Pahala setiap langkah ke masjid sangat besar, ia berharap rumahnya lebih jauh. 2. Saat memberi baju luar kepada orang kedinginan, ia menyesal tak memberikan baju yang bagus. 3. Saat membagi makanan dengan pengemis, ia menyesal karena tidak memberikan semuanya demi ganjaran yang lebih besar. Jangan lupa like dan subscribe, terima kasih. Inilah kisah seorang manusia yang tak pernah bersujud kepada Allah namun masuk surga. Huwairi, seorang pendeta Yahudi, datang ke pemukiman Yahudi dan bertanya apakah mereka tahu bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ia menegaskan bahwa tanda-tanda kenabian jelas terlihat dan mengajak mereka untuk beriman dan berperang bersama Nabi Muhammad. Kaum Yahudi menjawab bahwa mereka menunggu Nabi terakhir dari Bani Israel, bukan Muhammad. Huwairi mengingatkan bahwa dalam Taurat sudah disebutkan tentang Nabi terakhir dan mendorong mereka untuk membela beliau. Ketika Huwairi mengajak mereka berjihad melawan kaum Quraisy, mereka menolak dengan alasan hari Sabtu. Frustrasi, Huwairi akhirnya mengabaikan mereka dan bergabung dengan pasukan Muslim. Huwairi mengucapkan 2 kalimat syahadat dan berperang dengan semangat. Namun, ia terbunuh oleh kaum Quraisy. Rasulullah kemudian menyebutkan bahwa Huwairi meskipun tidak pernah sujud, dia akan masuk surga. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Inilah kisah Rasulullah dilempari batu saat dakwah di Taif. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan dakwah ke Taif, sekitar 60 mil dari Makkah. Setelah mendapat penolakan dari kafir Quraisy, beliau berjalan kaki bersama Zaid bin Haritsah untuk menghindari kecurigaan. Setibanya di Taif, beliau mendakwahkan Islam selama 15 malam. Namun mendapat penolakan keras dari penduduk yang bahkan melempari Nabi dengan batu. Akibat serangan batu, kaki Nabi terluka dan beliau mencari perlindungan di belakang tembok milik Utbah dan Syaibah, 2 putra Rabi'ah. Di sana, Nabi duduk di bawah pohon anggur dan berdoa sambil menahan sakit. Ternyata, 2 putra Rabi'ah memperhatikan Nabi dan memanggil pelayan Nasrani mereka Adas untuk memberikan anggur. Ketika Nabi mengucap, Bismillah, sebelum makan, Adas terkejut dan bertanya tentang Yunus bin Matta. Nabi menjawab bahwa Yunus adalah saudaranya, seorang Nabi. Jawaban ini membuat Adas memeluk Islam. Jangan lupa like dan subscribe, terima kasih. Inilah kisah Talhah bin Ubaidillah sebagai perisai Rasulullah. Kisah Talhah bin Ubaidillah yang ikonik terjadi pada Perang Uhud, perang lanjutan setelah kekalahan kaum Quraisy di Perang Badar. Kekalahan tersebut membangkitkan dendam. Meskipun pasukan Muslim hampir menang di perang ini, keadaan berbalik saat pasukan pemanah meninggalkan posisinya untuk mengambil harta rampasan perang, padahal Rasulullah sudah memberikan perintah untuk tetap bertahan. Talhah bersama 11 orang Ansyar melindungi Rasulullah dan mengantarnya ke atas bukit. Dalam perjalanan, mereka menghadapi banyak halangan dari musuh. Satu persatu anggota Ansyar gugur, sementara Talhah terus bertahan, melindungi Rasul dengan pelukan dan mengayunkan pedangnya untuk menghalau serangan. Ia terluka parah akibat sabetan pedang dan panah, bahkan sekitar 70 anak panah menancap di tubuhnya dan jari tangannya pun putus.
Karena terluka parah namun tetap bertahan hidup, Talha diberi gelar Asy Syahidu Hayyu, atau syahid yang hidup, karena banyak yang mengira ia sudah mati. Jangan lupa like dan subscribe, terima kasih. Inilah kisah ujian hidup Ghulam, Asyabul Uhdud. Dahulu, seorang raja memiliki tukang sihir yang sudah tua. Tukang sihir itu meminta raja mengirimkan anak untuk mewarisi ilmunya. Seorang anak diutus dan mulai belajar darinya. Di perjalanan, anak itu bertemu seorang rahib, pendeta, dan terkesan dengan nasihatnya. Anak itu mulai lebih sering bersama rahib, dan ketika terlambat datang ke tukang sihir, ia dipukul. Ia mengadukan hal itu kepada rahib yang menyarankan agar ia memberi alasan bahwa keluarganya atau tukang sihir yang menahannya. Suatu hari, anak itu menemukan seekor binatang besar yang menghalangi jalan. Ia berdoa agar binatang itu mati jika rahib lebih dicintai Allah. Daripada tukang sihir, doanya terkabul dan binatang itu mati. Anak itu melaporkan kejadian itu kepada rahib yang mengatakan bahwa anak itu kini lebih mulia darinya dan akan menghadapi cobaan berat. Rahib berpesan agar ia tidak menyebut namanya jika cobaan itu datang. Mulai saat itu Ghulam dapat menyembuhkan orang sakit atas izin Allah. Jangan lupa like dan subscribe, terima kasih.